wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadza la yawmun 'azim. Azzamallahu wa syarrafa wa 'azzimuhu haqqa التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد للمنعم على من أطره واتبع رضاه، المنتقم ممن خالفه وعصاه، الذي يعلم ما أظهر عنده وما أخفى، المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينسى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرط عبد لم يخشى إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم وعيد كريم، فهو تسبيح وتمجيد وتهليل وتعظيم وتمجيد. فسبحوا ربكم به وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله وهداكم الله. Setiap kali datang hari raya Idul Adha, kita selalu diingatkan dengan beberapa hal. Di antaranya salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang berada di tanah suci pada beberapa hari ini, mereka disibukkan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk menyempurnakan ibadah haji mereka. Marilah kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya serta pertolongannya, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan selamat dan mendapat haji dan umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentang peristiwa yang terjadi atas pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada usianya sudah lanjut. Beliau berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang akan menjadi orang yang saleh. Kemudian doanya pun dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat seorang putra yang lahir dari istrinya Hajar dan diberi nama Ismail. Setelah Ismail sudah mulai besar dan mulai mampu membantu kerjaan orang tuanya, yaitu berusia kurang lebih 13 tahun. Pada suatu hari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni abbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang tercinta,
sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Lalu Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu. Ayah akan mendapati aku berhati sabar insyaallah. Kemudian setelah si ayah dan si anak benar-benar tampak kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah, lalu Allah gantikan pengorbanan putranya itu dengan seekor kambing kibas. Wa fadainahu bidzabhin 'adzimin wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami ganti anak itu dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor kambing kibas. Dan kami kekalkan atas Ibrahim pujian yang baik sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang sangat mulia ini, di samping kita disuruh melakukan salat Idul Adha dan memperbanyak membaca takbir, tahmid, takbir dan tahlil, maka bagi mereka yang mampu sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang disebut adhiyah, yaitu dengan menyembelih seekor hewan ternak berupa kambing dan sejenisnya untuk satu orang, atau lembu dan yang sejenisnya untuk 7 orang. Adapun penyembelihannya ialah dari selesai sembahyang air raya dan 2 khutbahnya sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah atau akhir hari tasyrik. Dan hewan yang cukup untuk dijadikan korban ialah hewan yang selamat dari air yang bisa mengurangi dagingnya. Oleh karena itu tidak cukup dijadikan korban hewan yang ada padanya salah satu di antara yang 6 perkara. 1. Hewan buta salah satu daripada dua matanya. 2. Yang tampak pinggangnya. 3. Hewan yang terkena penyakit dan berakibat kurus pada hewan itu. 4. Hewan yang sangat kurus. 5. Hewan yang potong telinganya. 6. Hewan yang potong ekornya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam suasana hari raya yang penuh kebahagiaan ini, perlu kita tingkatkan kesadaran bahwa kita sebagai orang yang hidup bermasyarakat harus menanamkan sikap saling bantu-membantu, hidup bergotong royong, hilangkan sifat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempersulit orang lain. Karena barangkali ada orang yang sedang kelaparan, sementara kita sudah menikmati bermacam-macam makanan. Dan barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut gembira pada hari raya ini karena berada dalam kondisi serba kekurangan. Sementara kita sudah memiliki segala-galanya dalam batas berlebihan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Rasulullah bersabda, belum sempurna iman seorang kamu sehingga dia menyukai untuk saudara seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah wa hadakumullah. Perasaan yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan pada hari ini janganlah sampai menjadi kita lupa daratan sehingga kita condong mengikuti hawa nafsu dan tipu daya syaitan yang tidak pernah melupakan kita. Pada satu hadis diriwayatkan bahwa iblis alaihi laknatullah setiap kali datangnya hari raya dia berteriak-teriak memanggil anak buahnya, maka berkumpullah anak buahnya yakni para syaitan. Mereka bertanya kepada iblis, wahai Tuhan kami, siapakah yang telah menjadikan Tuhan murka pada hari ini sehingga Tuhan memanggil kami? Kami siap untuk menghancurkannya. Iblis menjawab, tidak ada orang yang menjadikan aku murka pada hari ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan keampunan kepada umat ini. Maka kalian harus berusaha membuat mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan
keinginan hawa nafsu, dan minuman yang memabukkan, sehingga Allah murka kepada mereka. Maka dengan keterangan hadis di atas, kita dituntut untuk waspada dan berhati-hati dalam setiap waktu. Dan ketahuilah bahwa segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa berubah menjadi azab dan bala yang menyengsarakan kita kalau kita melanggar hukum-hukum Allah. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya sangat berharap agar kita senantiasa berusaha memelihara agama kita dengan mempelajari dan mengamalkan syariatnya. Mari kita datangi tempat-tempat pengajian agama, kita dekati ulama-ulama kita agar nanti kita menjadi penyesalan di hari kemudian. Marilah kita pelihara keislaman keluarga kita dengan ilmu yang kita peroleh dari para ulama. Sebab tidak sedikit dari orang yang mengaku keluarganya adalah keluarga yang muslim, tetapi keislaman keluarganya tidak dipeliharanya, sehingga rumah tangganya tidak mencerminkan rumah tangga yang islami. Karena anak istrinya tidak mengerjakan ibadah kepada Allah selain daripada berhari raya. Sangat besar tanggung jawab seorang bapa di hadapan Allah mengenai pelajaran agama kepada anak istrinya. Akhir khutbah ini marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya dan pertolongannya agar kita dapat menjaga serta pertahankan agama kita di akhir sampai di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وقرر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلا من النار، وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأبخر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وعلى التابع وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات.